Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Oh, rupanya baik-baik saja ya. Oke adik-adik, Ibu mau perkenalkan diri Ibu dulu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Maria Rustika Lalu. Adik-adik bisa menyapa dan sebutan Ibu Ros. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Oleh karena itu, Ibu minta kesediaan dari kalian salah satu untuk memimpin kegiatan kita dengan berdoa. Terima kasih yang sudah memimpin kegiatan kita dengan berdoa. Ibu mau tanya dulu, siapa yang setuju jika kita mulai kegiatan pembelajaran itu akan menjadi sangat nyaman jika ruangan itu dalam keadaan bersih? Siapa yang setuju? Tentu saja semua pasti akan setuju ya. Oleh karena itu, Ibu minta kalian melihat bagian kiri dan kanan. Jika menemukan sampah, silakan untuk mengambilnya dan membuang di tempat yang sudah disediakan. Oke, di sini Ibu mau cek keadaan dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Bagus, supaya hadir semua ya. Semoga seterusnya adik-adik semua bisa lebih rajin lagi untuk datang, supaya adik-adik semua tidak ketinggalan dalam materi yang akan Ibu berikan. Oke? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, adik-adik semua masuk di ruangan gunanya untuk apa? Betul sekali, tentunya gunanya untuk belajar. Oleh karena itu, Ibu minta adik-adik semua harus lebih semangat. Lebih semangat lagi untuk datang ke sekolah, lebih semangat lagi untuk belajar. Ingat, tidak semua itu bisa masuk di ini ruangan. Semuanya pasti butuh pengorbanan. Ingat dengan orang tua ya adik-adik. Orang tua di belakang itu korban sekali supaya adik-adik semua bisa masuk di ini ruangan, supaya adik-adik bisa belajar, supaya adik-adik bisa duduk dengan nyaman. Oke? Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada? Betul sekali, beri tepuk tangan. Ternyata dia masih ingat ya. Semoga adik-adik remaja masih ingat dengan materi kita minggu lalu yang berkaitan dengan penggantian uang dan macam-macam uang. Oke. Adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai fungsi uang. Ada yang tahu fungsi uang itu dibagi menjadi berapa bagian? Betul sekali, fungsi uang adik-adik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah fungsi asli atau yang disebut dengan fungsi primer, sedangkan yang kedua adalah fungsi turunan atau yang disebut dengan betul sekali, yang disebut dengan fungsi sekunder. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi asli uang. Fungsi asli uang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama sebagai alat tukar yang sah, di mana uang dipakai untuk membeli barang dan jasa. Contohnya adalah nelayan menukarkan hasil tangkapan ikannya dengan uang. Dengan uang tersebut, nelayan dapat membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari. Paham? Oke, kita lanjut. Fungsi asli uang yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Di sini adik-adik, uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Contohnya adalah adik-adik pergi ke toko buku, mau beli satu buah pulpen dan satu buah buku. Satu buah pulpen harganya Rp2.000, sedangkan satu buah buku harganya adalah Rp5.000. Di sini tentu saja adik-adik sudah bisa menentukan, oh satu buah pulpen harganya lebih di bawah, yaitu Rp2.000, sedangkan satu buah buku harganya lebih di atas sedikit, yaitu Rp5.000. Paham? Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke fungsi turunan, Ibu mau menegaskan kembali bahwa fungsi asli uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebagai alat tukar yang sah dan yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Betul, sebagai alat satuan hitung. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang di sini adik-adik dibagi
Yang pertama sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran adik-adik di mana uang dipakai untuk melakukan transaksi atau melunasi kewajiban. Contohnya adalah satu, membayar tagihan listrik. Yang kedua, membayar tagihan telepon. Yang ketiga, membayar barang yang dibeli. Yang keempat itu membayar uang sekolah, membayar utang, membayar pajak, dan masih banyak lainnya. Di sini adik-adik paham? Oke, baik, kita lanjut. Oke, baik adik-adik, sekarang kita lanjut fungsi turunan yang kedua, yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan atau penimbun kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai alat untuk penimbun kekayaan. Contohnya, orang yang mempunyai keinginan untuk menabung. Tabungan tersebut akan disimpan untuk masa yang datang atau untuk mengantisipasi kebutuhan yang tak terduga. Oleh karena itu, adik-adik, menyimpan uang akan jauh lebih praktis ketimbang menyimpan barang. Betul sekali, ketimbang menyimpan barang. Di sini adik-adik paham? Oke, baik, kita lanjut. Fungsi turunan uang yang ketiga adalah sebagai alat pemindahan kekayaan. Sebagai alat pemindahan kekayaan di sini adik-adik contohnya adalah ibu punya sebidang tanah di wilayah A, tetapi ibu kepilih mau pindah ke wilayah B. Di sini adik-adik tidak mungkin ibu dapat membawa tanah ibu yang di wilayah A dan pindah ke wilayah B. Itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu adik-adik, ibu harus menjual tanah ibu yang di wilayah A. Hasil penjualan tersebut akan ibu beli tanah yang di wilayah B. Paham? Atau mungkin begini, ibu mau beli motor, tetapi ibu tidak punya uang, ibu hanya punya sebidang tanah. Oleh karena itu, ibu dapat menjual tanah tersebut. Hasil yang ibu dapatkan, ibu dapat membeli sepeda motor. Paham? Oke, kita lanjut. Oke, baik, sekarang kita lanjut fungsi turunan uang yang kelima, yaitu sebagai alat pendorong kegiatan perekonomian. Adik-adik, uang memiliki fungsi sebagai alat pendorong kegiatan perekonomian dengan cara menjual atau membeli barang atau jasa. Contohnya, Andi ingin membeli sepeda motor, tetapi uang yang Andi miliki belum mencukupi untuk membeli sepeda motor. Oleh karena itu, Andi harus bekerja dengan gigih agar dapat mendapatkan upah, dan upah tersebut Andi dapat menabungnya untuk membeli sepeda motor. Adik-adik paham? Oke, kita lanjut. Baik, fungsi turunan uang yang keempat adalah sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Di mana adik-adik, uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik digunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain. Contohnya, ibu punya uang, tetapi ibu belum tahu uang tersebut mau digunakan untuk apa. Namun, ada ibu punya kawan yang membutuhkan uang tersebut. Oleh karena itu, ibu dapat meminjamkan uang tersebut untuk kawan. Nanti kalau ibu sudah membutuhkan uang tersebut, ibu dapat mengambilnya. Di sini adik-adik paham? Oke, baik, kita lanjut. Fungsi turunan uang yang keenam adalah sebagai standar pembayaran utang. Uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan besaran pembayaran yang harus dilakukan pada masa mendatang akibat adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat pada masa sekarang ini. Contohnya di sini adalah adik-adik, jika ibu membeli rumah dengan cara dikredit, tentu saja ibu sudah mengetahui berapa banyak uang yang harus ibu bayar setiap bulannya kepada bank selama jangka waktu tertentu. Di sini adik-adik paham? Oke, kita lanjut fungsi turunan uang yang ketujuh sebagai penunjuk harga. Adik-adik, dengan uang kita dapat mengetahui seberapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membayar atau membeli barang atau jasa. Contoh, kita pergi membeli buah di pasar buah. Di pasar buah tersebut kita membeli 1 kilogram apel. 1 kilogram apel harganya Rp50.000.
Sedangkan 1 kilo jeruk harganya Rp60.000. Di sini kita sudah mengetahui 1 kilo apel lebih murah dibanding 1 kilo jeruk. Dari sekian materi yang Ibu berikan, adik-adik paham atau tidak? Dari tadi Ibu menjelaskan materi, misalnya adik-adik semua pada jenuh ya. Oleh karena itu, Ibu punya satu permainan yang bisa membangkitkan semangat adik-adik. Adik-adik penasaran dengan permainannya? Oke. Di sini Ibu minta adik-adik semua untuk berdiri. Game ini sangat-sangat gampang adik-adik. Nanti kalau Ibu bilang pagi, berarti adik-adik harus menempuhnya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, berarti adik-adik menempuhnya 2 kali. Terus kalau Ibu bilang malam, berarti harus menempuh 3 kali. Adik-adik paham? Oke, sekarang kita lanjut. Pagi, siang, malam. Rupanya masih semangat ya, masih bisa fokus. Oke adik-adik, sekarang Ibu minta adik-adik semua untuk duduk. Setelah ini, Ibu akan membagikan adik-adik dalam bentuk kelompok, di mana setiap kelompok ini hanya terdiri dari 2 kelompok saja, dan satu kelompok terdiri dari 15 orang saja. Oke? Oke, kelompok pertama, Ibu minta adik-adik menjelaskan fungsi asli uang yang adik-adik ketahui. Terus kelompok 2-nya menjelaskan mengenai fungsi turunan uang yang adik-adik ketahui. Sudah? Oke, rupanya setiap kelompok presentasinya bagus-bagus ya, berarti semua sangat menyimak dengan materi yang Ibu berikan tadi. Oke adik-adik, sekarang Ibu mau adik-adik semua mencari sumber atau informasi dari manapun mengenai fungsi uang. Setelah itu, adik-adik membuat catatan kecil mengenai fungsi uang supaya adik-adik lebih paham lagi. Kira-kira fungsi uang itu apa saja sih untuk kehidupan kita gitu. Oke adik-adik, Ibu harap bisa dilaksanakan ya adik-adik. Oke adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini saja. Ada yang tahu kesimpulan dari materi hari ini? Oke baik, di sini Ibu akan menjelaskan adik-adik bahwa fungsi uang itu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Namun fungsi-fungsi ini saling berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, dari materi yang Ibu berikan ini, Ibu harap adik-adik semua bisa belajar lebih lagi. Adik-adik semua dari materi yang Ibu berikan ini, adik-adik semua bisa lebih paham lagi. Dan jangan lupa untuk belajar ya adik-adik. Oke, Ibu punya satu tugas sekaligus untuk menutup kegiatan kita ini. Ibu punya satu tugas, silakan dicatat ya. Hanya ini tugas itu terlalu sangat-sangat gampang. Ini tugasnya anak kecil, kayaknya anak SD juga bisa. Oke, tugasnya itu adik-adik mencatat pengeluaran uang adik-adik dalam seminggu. Jadi ini hari Senin, berarti Senin depan Ibu akan periksa tugas yang sudah Ibu berikan ini. Adik-adik apa? Mencatat pengeluaran uang dalam seminggu. Oke adik-adik, karena dari awal tadi kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Oleh karena itu, untuk menutup kegiatan kita mengakhirinya dengan berdoa. Adik-adik, itu saja materi yang dapat Ibu berikan. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu minta maaf ya adik-adik. Tolong adik-adik untuk mengampuninya. Oke baik adik-adik, selamat pagi semuanya.